Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Josh People. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang absen publik manajemen data pelanggan. Jadi pengelolaan data pelanggan ala Regar Spot. Apa yang dimaksud dengan manajemen data pelanggan? Manajemen data pelanggan adalah pengelolaan data pelanggan berbasis online market. Manajemen data pelanggan membuat data calon pelanggan yang terpapar informasi tentang bisnis kita di sosial media, lalu masuk ke kontak WA sehingga dapat terhubung. Jadi nanti setiap postingan itu apabila tepat minat itu pasti akan masuk ke WA Om dan Tante semua. Manajemen data pelanggan penting untuk yang pertama yaitu memastikan penawaran produk tepat minat. Yang kedua, menjaring pertemanan menjadi transaksi. Jadi nanti setelah tepat minat, nanti diharapkan pertemanannya itu menjadi transaksi. Dan yang ketiga, manajemen data dari yang batasannya tidak diketahui menjadi diketahui. Kemudian bagaimana pengelolaan manajemen data pelanggan? Jadi data yang ada di luar atau populasi seluruh manusia di dunia itu nanti akan masuk atau dibatasi dengan pertemanan Facebook. Jadi jumlah pertemanan Facebook diusahakan harus mencapai 5.000 tepat minat. Kemudian difilter lagi data internal list pertemanan di Facebook. Jadi nanti pertemanannya tolong di list apakah sudah sesuai dengan tepat minat, sesuai produk yang Om dan Tante lakukan. Setelah itu kalau sudah sesuai nanti difilter lagi data pelayanan atau daftar orang yang bertanya dalam satu hari di kontak WA. Jadi nanti silahkan di save nomor semua apapun yang mulai bertanya, mulai dari PHP, mulai hanya memberikan huruf P atau tanda tanya, silahkan di save sebagai nama user berapa silahkan. Kemudian setelah itu ketika ada tanya jawab pertanyaan soal berapa harganya diharapkan nanti menjadi data transaksi. Ya, itu bagaimana pengelolaan data pelanggan. Terus kemudian bicara data transisi yaitu bicara tentang menjaring data pertemanan yaitu dalam satu Facebook harus berisi satu minat pertemanan yang terwakili dengan keyword kata kunci yang sesuai. Terus kemudian semakin luas jangkauan tepat minatnya semakin bagus jangkauan toko Anda. Jika diibaratkan toko offline, maka tempat yang strategis akan mendatangkan banyak kunjungan. Jadi nanti usahakan apapun yang Om dan Tante posting itu adalah mereka yang tepat minat. Misalkan kalau jersey atau Om dan Tante mencoba genre volley, nanti silahkan mencari teman dengan keyword olahraga bola volley. Misalkan atlet bola volley, misalkan pro liga, misalkan volleyball dan lain sebagainya. Kemudian kunjungan toko online dapat dihitung interaksi dengan like, komen, dan share di Facebook Anda. Pengunjung yang datang memberikan reaksi atau komen dapat ditarik ke WA agar berubah menjadi data internal. Jadi siapapun yang nge-like, siapapun yang komen, siapapun yang share di Facebook Anda, itu artinya toko Anda sudah didatangi oleh calon-calon pembeli. Dari data internal yang sudah saling save, jadi intinya dari pembeli, calon pembeli itu nanti nge-save nomor Om dan Tante. Om dan Tante juga harus nge-save nomor tersebut. Apakah nomor tersebut termasuk nomor PHP, nomor yang pesan. Dari data pelayanan kemudian selanjutnya akan ada pelayanan yang closing menjadi transaksi. Dan inilah data transaksi. Jadi artinya setelah nanti ada pelayanan otomatis diusahakan nanti bisa menjadi closing transaksi ya Om dan Tante. Ini nanti dinamakan data transaksi. Nah, yang paling penting dalam manajemen data pelanggan memastikan dalam satu Facebook, Instagram berisi hanya satu perminatan. Jadi perminatan contohnya genrenya volley ya volley aja. Kalau misalkan goes ya goes saja. Misalkan very well ya very well aja. Very well itu boleh ya Om dan Tante. Atau mungkin kicau mania ya itu ya. Karena data transisi akan menyaring satu jenis minat yang sama untuk mengoptimalkan penawaran. Mengubah profil sosmed menjadi profil profesional atau jualan menjadi penting untuk menarget kepercayaan calon pelanggan. Jadi usahakan foto profil, nama profil itu segera dirubah. Jadi jangan pakai nama manual. Misalkan contoh jersey printing
Surabaya, Regar Sport Madiun, atau mungkin jersey olahraga dan lain sebagainya. Kemudian lakukan penawaran yang konsisten menjadi penting karena algoritma akan merekomendasikan postingan Anda ke halaman teman atau pengikut Anda. Jadi sebanyak-banyaknya lakukan postingan. Nanti WA yang masuk bisa jadi hari itu juga, bisa jadi di lain hari, karena Facebook itu selalu menyimpan postingan Om dan Tante semua, nanti akan muncul ke atas lagi. Update following atau pertemanan bongkar pasar berkala menjadi penting untuk memastikan data pertemanan tidak pasir. Jadi intinya dilihat data pertemanannya itu nanti apakah sudah tepat minat, apakah Facebooknya itu aktif digunakan. Jadi selalu dipantau ya Om dan Tante pertemanannya. Silahkan dibongkar jika mereka sudah tidak aktif. Misalkan foto profilnya sudah hilang atau hanya gambar orang saja, itu silahkan diganti pertemanannya. Saling save kontak WA menjadi penting untuk memastikan update story di WA terbaca oleh kontak. Ya, jadi itu tadi mengenai tentang manajemen data pelanggan. Jadi usahakan siapapun yang menghubungi Om dan Tante, silahkan save kontak WA-nya sebanyak-banyaknya. Data yang ada di HP Om dan Tante itu sangat berharga sekali. Oke, terima kasih atas keikutsertaannya dalam absen publik malam ini. Nanti kita lanjut dengan materi-materi berikutnya. Selamat malam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos People.